Berbicara tentang organisasi pengelola zakat, itu kita bicara amilnya dulu. Apa itu amil? Amil itu adalah orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, menyalurkan, dan mendaya gunakan zakat. Itu 3 hal ya dalam tugas pengelolaan. Dan amil ini satu-satunya profesi yang ada dalam Al-Quran. Nggak ada profesi lain disinggung. Dosen nggak ada di Quran ya. Gubernur nggak ada juga. Pegawai negeri nggak ada. Amil ada. Satu-satunya profesi yang ada dalam Quran. Wal amilina 'alaiha, dan amil yang mengelola zakat tersebut. Amil yang diserahi amanah untuk mengelola zakat. Dari muzaki disampaikan kepada mustahik, itu amil. Dan di situ digunakan kata amilin jamak ya. Dengan isim jamak berarti amil itu tidak satu orang. Yang namanya amil itu tim, dalam bentuk kepanitiaan, dalam bentuk organisasi. Ada ketuanya, ada anggotanya, ada koordinatornya, ada beberapa bagian-bagiannya. Itu yang mestinya ada dalam lembaga amil. Jadi kalau satu orang yang ngumpulin zakat, dia juga yang menyalurkannya, ya boleh jadi disebut amil secara bahasa. Tapi sebenarnya yang dikehendaki dalam Al-Quran, amil itu adalah satu tim. Ada yang paham fikihnya. Kan nggak mungkin zakat itu kan soal hukum ya. Kalau nggak ngerti fikihnya gimana, nanti salah jemput, salah salurkan, salah sasaran. Ada yang ngerti manajemennya, gimana mengolah program zakat ini yang tepat, gimana cara penyalurannya, dalam bentuk seperti apa, modelnya gimana. Apalagi kalau bicara zakat produktif, nanti kita ada satu makalah lagi. Nah, jadi ada beberapa bagian, termasuk yang paham akuntansinya, ya, pembukuannya gimana, zakat itu dikumpulkan, sedekah, infak itu harus dipisahkan tuh. Nggak bisa nyatu satu dana itu, masing-masing ada posnya. Karena kalau zakat kan ketat penyalurannya kepada siapa, untuk apa kan jelas harus tertentu. Yang 8 asnaf. Kalau sedekah infak kan lebih fleksibel. Maka dana yang dikumpulkan oleh amil nggak boleh nyatu ya. Kalau zakat betul-betul penyalurannya harus kepada orang-orang yang ditentukan. Nah itu ada yang harus ngerti itu, akuntansinya, pembukuan dengan PSAK berapa gitu kan. Cara pelaporannya gimana? Karena zakat harus dilaporkan. Kalau zakat nggak dilaporkan, nanti kumpul-kumpul aja salurkan, si muzaki nggak tahu. Jangan-jangan nih zakat ditilep atau disalahgunakan. Jadi harus disampaikan. Nah, bentuk pelaporannya harus jelas. Ini ahli akuntansi yang melakukannya. Nggak mungkin lah ulama, tuan guru yang sorban-sorban besar itu melakukan akuntansinya, pembukuan. Harus ada tim. Nah itulah pentingnya organisasi pengelola zakat. Jadi kalau kita bicara bahwa O bulat ya, OPZ organisasi pengelola zakat, karena ada U pecah, ada O bulat. Kalau O bulat organisasinya, kalau UPZ unitnya, bagian dari organisasi itu. Nanti kita bicara sampai ke sana. Jadi organisasi pengelola zakat itu sebenarnya sudah diisyaratkan dalam Al-Quran. Sudah ada petunjuknya bahwa zakat harus dikelola oleh sebuah badan, sebuah lembaga. Nggak bisa orang per orang. Kenapa penting? Apa zakat nggak bisa? Saya berzakat bisa ke Anda langsung? Bisa. Secara fikih sah. Saya cari mana fakirnya, mana miskinnya, ke tetangga saya, ke siapa, saya serahkan, sudah sah. Tetapi zakat sekali lagi akan berdaya, akan berhasil guna, akan efektif kalau dikelola. Dikelola itu bukan sekedar disalurkan gitu aja. Dikelola itu artinya mulai dari pengumpulannya, ngumpulin zakat itu gimana supaya maksimal, supaya efektif. Gak bisa nunggu aja orang ngantar zakat atau beandak celengan aja tanah aja siapa yang mau membuat, gak bisa. Karena zakat itu perkara ibadah wajib, harus dipungut. Makanya ada ayatnya, khuz min amwalihim. Khuz itu dijemput, diambil, dipungut. Perintah untuk amil boleh mengambil zakat. Dari siapa? Orang yang dikenai kewajiban zakat. Seperti pajak itu kan harus diambil. Kalau enggak didenda gitu kan.
Sayangnya zakat nggak sampai ke denda. Kita bicara kemarin korelasi zakat dan pajak sudah ada perbedaannya. Nah, maka ketika itu dipungut, mereka harus punya kekuatan untuk memungut zakat. Nggak bisa datang-datang ke musaki, ke rumah, ke kantor, ayo zakat pian, nggak bisa. Mereka harus punya legalitas. Memungut itu harus resmi. Maka legalitasnya dengan undang-undang, dengan peraturan, dengan surat-surat keputusan. Tentang apa? Keberadaan mereka. Tentang siapa mereka. Tentang apa tugas pokok fungsi mereka. Di undang-undang sudah ada bahwa negara memberikan kewenangan kepada Badan Amil Zakat Nasional Basnas untuk mengumpulkan, menyalurkan dan mendistribusikan atau mendayagunakan zakat. Untuk Basnas dibentuk oleh negara. Tapi ada juga lembaga zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Negara enggak nutup mata bahwa di masyarakat ada lembaga-lembaga lain yang mereka bentuk. Tujuannya juga untuk mengumpulkan, memaksimalkan penyaluran zakat ini. Ada dari yayasan, ada dari pondok pesantren, ada dari organisasi-organisasi Islam, kemasyarakatan dan seterusnya. Ini diakui oleh negara kalau mereka mendaftarkan diri, melaporkan keberadaannya. Nggak bisa juga secara liar mereka bentuk-bentuk sendiri untuk mengumpulkan. Itu persoalan pengumpulan dana masyarakat, ada undang-undangnya. Kalau terkait dengan mengumpulin dana masyarakat, kemudian menggunakannya untuk apa, itu harus jelas. Kalau enggak, itu pidana. Maka mereka yang mengklaim dirinya sebagai panitia atau lembaga atau organisasi pengelola zakat harus melaporkan. Nih, Bapak ada ke pemerintah kami ada ini struktur kami, ini anggaran dasar, anggaran rumah tangga kami, ini petunjuk teknis operasional lembaga kami, ini program-program kami. Dan itu harus direkomendasikan oleh Basnas. Basnas mempelajari, betul gak mereka ini sebagai pengelola zakat? Jangan-jangan modusnya aja, jangan-jangan kan banyak sekarang ya, apalagi zaman online sekarang, mengatasnamakan rumah yatim, mengatasnamakan apalagi itu lembaga-lembaga peduli apa gitu kan, untuk mengumpulkan ini, mengumpulkan itu, bantuan ini, bantuan itu, mengumpulkan dana masyarakat. Itu harus jelas siapa mereka. Jangan sampai kita ikut dalam proyek-proyek politis mereka, dananya nggak jelas, nanti jangan-jangan disalurkan ke teroris atau dimanfaatkan mereka untuk kepentingan pribadi. Maka untuk menjamin kepastian hukum terhadap keberadaan mereka itu, mereka harus mendaftarkan diri mereka, mengajukan tentang, lalu diakui oleh pemerintah berdasarkan SK yang ditetapkan oleh kementerian. Baru mereka sah sebagai las. Jadi nggak bisa liar bentuk-bentuk sembarang saja, nggak bisa. Nah, itulah pentingnya ada lembaga pengawasan organisasi pengelola zakat. Di Kementerian Agama ada pengawasannya. Ini betul nggak lembaga-lembaga zakat ini udah jalan sebagaimana semestinya sesuai koridornya? Maka pengawasan itu diantaranya adalah melakukan audit kepatuhan syariah, ada audit kepatuhan keuangan publik. Dua hal ini harus dipenuhi. Jadi setiap tahun baik Basnasnya atau las tadi itu harus diaudit. Diaudit itu diperiksa. Diminta pelaporannya, bukti-bukti segala macam kinerjanya gimana. Udah bener nggak? Jangan-jangan ini banyak tipu-tipunya. Banyak direkayasa segala macam. Harus dipastikan karena soal dana masyarakat ini. Ya, apalagi ini hak mustahik nih. Kalau zakat hak mustahik. Kalau disalahgunakan itu ya bukan hanya urusan tanggung jawab di dunia, tapi urusan tanggung jawab di akhirat juga. Maka pemerintah wajib hadir untuk menjamin kepastian hukum bagi keberadaan lembaga-lembaga pengelola zakat ini. Nah, sekarang kalau amil harus dalam sebuah lembaga yang diakui, gimana dong amil-amil tradisional di masyarakat yang selama ini ngumpulin zakat-zakat fitrah di masjid-masjid atau di langgar-langgar setiap Ramadan? Apa mereka bisa disebut amil? Secara fikih boleh jadi disebut amil, karena
dalam beberapa literatur fikih, mereka yang bertugas mengumpulkan kemudian menyalurkan itu sudah masuk kriteria amil dalam bahasa fikih. Tapi dalam bahasa undang-undang secara legal formal mereka tidak sah diakui sebagai amil kalau mereka tidak mendapat legitimasi, tidak mendapatkan SK istilahnya dari Basnas. Gimana caranya supaya mereka legal? Supaya mereka resmi? Maka pengurus-pengurus masjid atau langgar atau panitia zakat yang ada tadi, mereka harus bikin permohonan untuk disahkan. Mudah, gak susah. Pada harus melampirkan akta macam-macam, harus melampirkan bukti yayasan, enggak. Cukup menyampaikan permohonan, dilampirin ini nama-namanya sebagai pengurus atau sebagai panitia zakatnya. Nanti Basnas akan memverifikasi dan meng-SK-kan. Basnas mana? Basnas di tingkat kabupaten kota setempat. Kalau masjidnya misalnya di Banjarmasin, maka mereka mengajukan ke Basnas kota Banjarmasin, nggak ke provinsi, nggak ke pusat. Kalau mereka masjidnya ada di Gambut, maka mereka mengajukan permohonan pengakuan lembaga panitia zakatnya itu ke Basnas Kabupaten Banjar. Nah itu pentingnya ada di tiap tingkatan Basnas itu, nggak bisa satu di pusat saja karena ada domain, ada wilayah-wilayah kerja. Basnas di tingkat pusat itu mengelola zakat secara nasional. Secara nasional itu banyak, luas, ya, kementerian-kementerian pusat, ya, Kementerian Agama, Kementerian Perindustrian, Kementerian itu mereka ada UPZ-nya lagi. Basnas membentuk UPZ tujuannya sebagai perpanjangan tangan. Karena Basnas itu satu kantor, walaupun dengan banyak tenaga, nggak bisa fungsinya ngambil itu semua lembaga, nggak bisa. Maka mereka bentuk UPZ, unit. Nah ini pecah. Kalau tadi organisasi, oblat. Kalau unit itu perpanjangan tangannya Basnas. Kalau organisasi pengelola zakat itu termasuk Basnasnya sendiri, termasuk kelasnya, itu organisasinya secara umum. Apapun yang mengatasnamakan pengelola zakat, maka mereka masuk kategori organisasi. Ya, tapi tinggal diakui enggaknya aja lagi. Nanti Basnas membentuk UPZ, unit pengumpul zakat. Sebagai apa? Perpanjangan tangannya Basnas. Kenapa? Karena Basnas perlu menjamah sampai ke tingkat bawah. Basnas pusat punya OPZ di BUMN, di perusahaan-perusahaan di tingkat nasional, di kementerian-kementerian, termasuk di parlemen, di DPR, termasuk di MPR, termasuk di apalagi Mahkamah Agung. Itu ada OPZ di tingkat nasional yang mereka mengumpulkan di kementeriannya itu dana-dana zakat dari pegawai-pegawai mereka. Lalu dana zakat infak sedekah disetorkan berapa persennya ke Basnas pusat, sisanya dikelola mereka untuk disalurkan ke pegawai-pegawai mereka sendiri. Sama di tingkat provinsi juga begitu. Domain kerjanya hanya di tingkat provinsi. Maka SKPD, dinas-dinas yang di tingkat provinsi itu dibentuk UPZ. Dinas yang di bawah Pemprov, ya. Kan Pemprov itu gubernuran itu ada dinas-dinas lagi. Maka untuk mengumpulkan zakat infak sedekah dari pegawai-pegawai dinas itu, misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat provinsi, kan ada tingkat kota lagi ada ya. Nah, Dinas Kesehatan di tingkat provinsi. Itu dibentuk UPZ-nya. Maka pegawai-pegawai yang ada di situ di masing-masing itu mengumpulkan lewat UPZ itu. UPZ itu siapa yang menangani? Mereka-mereka di dinas itu. Pegawai-pegawai yang ada di situ, pengurusnya. Mulai dari ketua, sekretaris bendahara, anggota-anggotanya, enggak banyak. Mereka yang bekerja, termasuk bendaharawan di kantor itu. Sama kayak kita di UIN. UIN atau perguruan tinggi di tingkat provinsi itu dibentuk UPZ yang bertanggung jawab ke Basnas provinsi. Jadi UIN ini setiap tahun melaporkan pengumpulan dana zakat infak sedekah dari dosen dan karyawan di UIN ini ke Basnas provinsi. Berapa juta, berapa miliar perolehan misalnya, miliaran ya. Kalau dari gaji-gaji yang besar misalnya, itu disetorkan berapa persennya ke Basnas provinsi. Itu yang nanti dikembalikan sebagai dana beasiswa untuk mahasiswa. Dikembalikan lagi ke UIN-nya.
Ada yang dikelola UIN sendiri. Berapa persennya? Misalnya ada kesepakatan 60-40. 60% dikelola oleh UIN sendiri, 40% dikelola oleh Basnas. Jadi 40% misalnya dari 10 juta, berarti 4 juta itu diserahkan ke Basnas provinsi. Nanti Basnas provinsi 4 juta itu nanti disalurkan lagi dalam bentuk beasiswa kah, atau bantuan-bantuan apa ke UIN ini lagi. Yang 6 jutanya, yang 60% dikelola UIN sendiri. Tetapi tetap dilaporkan angkanya yang dikelola itu 6 juta tuh buat nanti bantuan untuk karyawan yang kena musibah misalnya, ya, bantuan untuk cleaning service yang anaknya nggak bisa sekolah misalnya. Di sini UIN sini bantuan untuk apa-apa. Kalau mahasiswa kan di cover yang 4 juta tadi di Basnas, yang 6 juta dikelola oleh UIN untuk kepentingan masyarakat UIN sendiri. Baik pegawainya, tendik, dosennya mungkin ada yang perlu dibantu, atau mungkin keluarga si pegawainya dan seterusnya. Nah, seperti itu mekanismenya. Jadi pelaporan tetap 10 juta yang diperoleh tetap dilaporkan ke Basnas provinsi. 4 juta segini-segini, 6 juta segini. Itu setiap tahun ada pelaporannya, berapa masuk, berapa digunakan. Nggak boleh tersisa di akhir tahun karena dana zakat, kecuali infak sedekah. Secara fikih dana zakat itu harus 0 di akhir tahun. Ya. Karena itu amanah ini, amanah dana muzaki, ya, dosen-dosen, pimpinan segala macam dipungut zakatnya, itu kan dana zakat. Pegawai-pegawai di eselon berapa itu ya, pegawai golongan berapa itu kalau nggak sampai nisab zakatnya mereka infak sedekah, dipotong dari gaji itu. Kami itu dipotong semua gaji-gaji itu. Potongannya ada yang zakat, potongannya ada yang berupa zakat infak sedekah gitu ya. Nah itu dilaporkan ke mereka setiap tahunnya. Sama juga di tingkat kabupaten kota. Di tingkat kabupaten kota itu ada dinas-dinas kabupaten kota juga. Perpanjangan tangannya OPZ itu ada di tiap dinas kabupaten kota, bahkan di sekolah-sekolah, termasuk masjid tadi. Masjid yang kerjanya mengumpulkan zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah dari masyarakat sekitar masjid, itu harus melaporkan ke Basnas. Berapa sih yang dilaporkan? Bisa kesepakatan cuma 70-30, enggak 60-40. Nanti Basnas yang punya aturan, standarnya. Di tingkat provinsi berapa, di tingkat kabupaten kota berapa. Kalau misalnya 70-30, 30% disetorkan ke Basnas kabupaten kotanya. Banjarmasin ada Basnas kotanya. Yang 70%-nya itu dikelola oleh masjid itu sendiri, disalurkan lagi oleh masjid itu ke mustahik-mustahik yang ada di sekitar masjid. Di kami contohnya di masjid saya itu, saya bentuk OPZ-nya dilaporkan ke Basnas kota. Itu tidak hanya bekerja di Ramadan saja, sepanjang tahun gitu. Kalau Ramadan kan zakat fitrah, gitu ya. Sepanjang tahun kami terima zakat mal, tapi jarang-jarang saya ada yang terkan di komplek itu. Tapi ada, ya, mulai dari 6, 7 sampai 10 juta itu terkumpul saja setahun zakat malnya. Nanti zakat mal itu ada disalurkan untuk anak-anak TK Quran di situ yang bisa bayar SPP. Dia nunggak 2-3 bulan, orang tuanya nggak punya duit, padahal SPP-nya nggak banyak, 60.000 per bulan. Tapi kan 3 bulan jadi banyak gitu kan, nunggak. Tapi anaknya semangat mau sekolah TK Quran, didata berapa orang kayak begitu. Nah, dibayarkan dengan dana zakat mal tadi, disetorkan ke pengelola TK Quran-nya. Ada guru-guru TK Quran, berapa sih gajinya? 200.000 Pak, 200.000 sebulan. Gaji TK Quran, guru TK Quran itu, ayo kita bantu, subsidi 100.000 per guru, karena banyak gurunya, ada 8 orang, 800.000 untuk gaji gurunya. Ada lagi masalah sekitar masjid, itu siapa tuh dia itu acil-acil Pak, dia kasihan, dari suaminya, dia janda, menggaduh anak dan cucunya lagi, nggak kerja anaknya, cucunya sekolah. Dia apa? Kerjanya cuma ambil upah betapas-tapas orang, nggak cukup. Oke, gaji janda, wah, mengayomi janda ini, ya. Tapi udah tua, ya. Di dalam zakat itu, didata terus sekitar masjid karena orang masjid paling tahu mereka-mereka yang tinggal di sekitar masjid yang perlu, gitu kan? Kalau Basnas kota, mana tahu yang ada di situ yang mana yang sakit, mana yang susah, mana yang perlu duit, nggak tahu kan mereka. Maka di tingkat terbawah yang paling tahu sama OPZ itu. OPZ lah yang paling tahu di tingkat akar paling bawah itu mereka yang perlu mustahik. Dan mereka juga yang paling tahu muzaki-muzaki di sekitar situ mana sih yang masuk kriteria muzakinya. Oh ini nih rumah sidin ini tingkat 2, daya listrik sidin nih 2.000 ke atas, ya. Kadran sidin sekian buah, gaji sidin laki bini banyak nih, muzaki nih, datanya ke rumah, didata. Kalau Basnas kota nggak tahu itu. Di mana-mana muzaki kantong-kantong yang punya ini nisab zakat sampai ada.
termasuk mustahiknya tadi. Mana yang sakit nggak bisa berobat, mana yang hamil nggak bisa bayar periksa bidan, mana yang hamil nikah yang nggak punya duit. Itu yang paling tahu kan yang tingkat bawah. Itulah pentingnya UPZ, perpanjangan tangan Basnas. Dan itu bisa dibentuk di tiap tingkatan masyarakat, bahkan di masjid, di langgar, di sekolah, di madrasah bisa. Dan UPZ itu termasuk organisasi juga namanya, tapi organisasinya berada di bawah Basnas. Nah, jadi ada Basnas, ada LAS. Basnas ada perpanjangan tangannya lagi UPZ, tapi LAS nggak ada perpanjangan tangannya. Jadi seperti itu. Nah, di Undang-Undang 23 2011 tadi jelas diatur. Nanti turunannya ada lagi PP 14 2014 tentang kelembagaan organisasi ini. Untuk membentuk Basnas seperti apa? Syaratnya gimana? Orang-orang yang duduk di situ harus orang-orang yang seperti apa? Nggak bisa sembarang. Nanti ada fit and proper test, ada seleksinya. Basnas terdiri dari pimpinan, ada pegawai pelaksana. Pimpinan itu untuk di tingkat pusat Basnas nasional itu ada 11 orang. Ketua ada 10 wakil ketua. Bukan 10 wakil ketua, nanti ada bendahara di situ juga, ya. Kalau tingkat provinsi dan kabupaten kota itu sama, 5 orang. 5 ini 1 ketua, 4 wakil ketua. Baik di provinsi atau di kabupaten kota sama 5 orang. Hanya di tingkat pusat yang 11. Itu di undang-undang seperti itu. Nah, nanti yang 11 orang atau 5 orang ini itu dipilih berdasarkan seleksi fit and proper test, direkomendasikan kepada pemerintah. Kalau di tingkat kabupaten kota direkomendasikan kepada bupati, wali kotanya yang me-SK-kan. Di tingkat provinsi ke gubernurnya yang me-SK-kan. Nanti ada timnya yang menyeleksi. Tahun 2019 saya pernah masuk tim sel, tim seleksi anggota Basnas Kota. Diseleksi itu kita uji kelayakannya, ya, baik fikihnya, baik penguasaan tentang undang-undangnya, baik pemahaman terhadap manajemen zakatnya, diseleksi betul. Memilih 5 dari berapa kemarin 23-an ya, 23 atau 24 ya, 24, satu yang mundur 23, dipilih 5 orang diseleksi. Nanti 5 orang yang kita seleksi ini 10 orang dari 23 orang diambil 10, kita ajukan ke Kementerian Agama tingkat kota. Nanti di situ dipilih 10 ini berkesan segala macam, baru itulah yang tes lagi di tingkat pusat. Nah, nanti orang pusat datang lagi. Jadi ada seleksi untuk menjadi pimpinan. Gajinya gimana? Ya nggak tahu gajinya besar apa gimana ya. Mungkin besar gajinya ya, karena dari APBD. Kalau tingkat pusat APBN. Tapi nggak sebesar bupati dengan caleg-caleg juga sih. Makanya kalau caleg berebut kan orang, ya, DPR itu. Kalau di Basnas mungkin ya tidak sebesar itu. Tapi ada, alhamdulillahnya ada. Kalau dulu Basnas nggak bergaji, ya paling dari dana amil diambil. Sekarang dengan Undang-Undang 23 2011 itu kan Basnas diberikan dana operasional dari APBN dan APBD, anggaran belanja pendapatan negara atau anggaran belanja pendapatan daerah. Ada dana yang diposkan setiap tahun untuk operasional Basnas dan itu lumayan. Di samping itu gajinya juga untuk kegiatan-kegiatan kantornya. Itu ada undang-undangnya sudah. Nah, kalau yang 5 orang tadi itu 1 ketua 4 wakil itu yang menangani masing-masing, ada menangani pengumpulannya, dana zakat itu menangani pendayagunaan, pendistribusian, ada menangani SDM dan keuangannya. Nanti di luar itu ada lagi namanya staf pelaksana. Nah, kalian yang HES ini itu nanti mungkin saja ada peluang untuk menjadi staf pelaksana di Basnas, itu yang disebut AMIL nanti. Staf pelaksana itu ada staf pelaksana di pengumpulan. Pengumpulan itu ada di dalam, nanti ada yang di lapangan, ya. Pendistribusian juga begitu, ada tenaga-tenaganya. Dan itu perlu banyak orang di staf-staf pelaksana itu. Nah, itu nanti ada bidang-bidangnya, ada divisi-divisinya. Kalau kerja di situ ya di samping pahalanya luar biasa gitu ya. Ya itu untuk pengalaman-pengalaman seperti ini kan bagus sekali sesuai dengan kualifikasi kalian sebagai S1 HES ya atau S1 HKI bisa juga. Bisa jadi amil itu. Nah, di LAS juga begitu.
las itu nanti ada masing-masing sih, tergantung lasnya. Karena nggak ngikut ke Undang-Undang 2311 tentang strukturnya, las punya spesifikasi masing-masing. Ketuanya, ada koordinator, ada divisi, ada direktur, ada manajer. Bahkan las itu ada kayak sistem perusahaan dia. Ya, ada dirutnya, ada direktur eksekutifnya juga. Ada manajer pelaksananya, ada di las-las itu. Bahkan ada agen-agen istilahnya kalau di lapangan itu, agen zakat. Dia yang mengumpulkan dana dari musaki-musaki itu. Agen zakat itu juga nanti akan membantu mendistribusikan untuk memantau pendampingan, misalnya dana didistribusikan untuk produktif. Ini permodalan kepada mustahik misalnya, itu didampingi, dipantau ada agen zakat. Itu di las-las seperti itu kerjanya. Dan mereka ada bonus istilahnya, karena ada perusahaan kan. Nah, jadi kelembagaan organisasi ini dilengkapi dengan masing-masing struktur, dilengkapi dengan masing-masing tupoksinya, tugas pokok fungsinya, dilengkapi juga dengan job description masing-masing. Ini akan bekerja dengan baik amil-amil zakat ini. Meskipun tadi ya tidak terlepas dari problem atau problematika baik internal maupun eksternal. Tantangan terbesar lembaga zakat sekarang ini masih seputar kepercayaan masyarakat. Ya, bagaimana publik atau masyarakat itu percaya dengan lembaga zakatnya. Kasus-kasus kemarin tuh kayak ACT, ya, pernah dengar ya? Yang menilep dana zakat infak sedekah yang katanya mau disalurkan, ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan bos-bosnya pengelola di ACT. Itu gaji-gaji bos ACT itu puluhan juta itu. Bahkan gak lama kerja di ACT sudah bisa beli Alphard, segala macam. Luar biasa. Dari dana zakat infak sedekah dikumpulin katanya atas nama untuk membantu di Bosnia, di Palestina, dikumpulkan segala macam, kerjanya kerja ke skala dunia mereka. Dikumpulkan zakat mereka itu. Ternyata untuk mereka, termasuk kemarin untuk korban pesawat apa yang jatuh kemarin itu? Lupa saya. Nah, itu banyak juga mereka mengumpulkan dana kemanusiaan itu. Ternyata nggak disalurkan ke situ. Iya tadi dimanfaatkan untuk mereka, gaji-gaji hubungannya aja dipentingkan. Nah, Anda kalau searching coba kasus ACT, itu akan banyak tuh beritanya gimana ACT. Itu salah satu di antara sekian banyak kasus-kasus pengelola zakat yang mencoreng kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Di tengah kita ingin membangun kesadaran amil untuk berzakat melalui kesadaran muzaki untuk berzakat melalui amil, ternyata banyak pengelola zakat yang menjadi oknum-oknum menyalahgunakan dana zakat tersebut, dikorupsi, di macam-macam. Akhirnya masyarakat tuh luntur lagi. Saya kalau zakat ke situ nanti takut zakat saya malah dimakan, malah digunakan untuk ini itu segala macam. Mending saya berzakat sendiri, ngantar sendiri ke fakir miskin. Nyata sampai gitu yang ada di masyarakat, dan itu mereka nggak bisa disalahkan karena lembaga zakatnya sendiri belum mampu untuk menampilkan public trust tadi, kepercayaan masyarakat. Itu tantangannya. Ya, problem internal sekaligus problem eksternal. Kalau persoalan SDM-nya rendah, kurang profesional, oke, itu betul. Ya, di beberapa lembaga zakat, termasuk Basnas sendiri di tingkat kabupaten kota masih ada lah beberapa yang mungkin tidak begitu profesional kapasitasnya. Ada yang mungkin belum begitu paham fikih zakatnya, belum begitu ngerti bagaimana mengelola program. Ya ada. Apalagi tuntutan sekarang zaman IT, lembaga zakat harus mampu mengadaptasikan platform digitalnya untuk pengelolaan zakat. Ya ternyata masih lemah IT-nya. Banyak yang nggak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi digital. Harusnya lembaga zakat tuh harus ini. Nanti kita bicara, ada satu tema lagi khusus nanti manajemen zakat modern. Itu bagaimana lembaga zakat itu dapat merespon kebutuhan masyarakat yang modern sekarang ini. Orang semua pakai smartphone, semua pakai gadget. Gimana caranya supaya berzakat? Cukup pencet beberapa tombol udah tersalurkan. Nanti ada notifikasi, terima kasih zakat Anda sudah kami terima sebesar ini, semoga Allah SWT, ada doanya langsung, ada notifikasi. Nanti orang pakai scan barcode, disediakan lagi, tinggal scan barcode, orang udah bisa transfer.
harus semaju itu berpikirnya kalau lembaga-lembaga zakat ingin memaksimalkan potensi pengumpulan dana zakat yang ada. Kalau enggak, ya orang enggak bakal melirik lembaga zakat. Ya, orang berpikirnya ya praktis-praktisnya aja. Termasuk bagaimana lembaga zakat ini semakin memudahkan fasilitasi orang untuk berzakat. Dijemput zakat itu ada tenaga yang dari rumah ke rumah. Pak, pian mau bayar zakat kah? Ulun ambil ke rumah pian. Kalau pian sibuk atau kada sempat mengantar ini, nah, itu memfasilitasi, memudahkan orang lain. Itu ada ketentuan-ketentuan regulasinya juga, bagaimana pengumpulan zakat itu agar bisa maksimal, bagaimana distribusinya juga. Yang penting agar zakat itu bisa tersalurkan dengan baik, tepat sasaran, supaya juga efektif. Nah, itu ada istilahnya itu SOP, Standar Operating Procedure, ya, untuk masing-masing lembaga zakat. Karena kalau tidak dilandasi standar operasi itu ya nanti jalannya seadanya. Penting organisasi itu ada SOP-nya. Oke, saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mungkin ada pertanyaan, ada hal yang ingin ditanggapi lebih jauh, silakan.